Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini, kita akan membahas sebuah rahasia yang jarang diungkap. Sebuah perjalanan batin yang paling benar. Namun hanya bisa ditempuh dengan satu syarat yang sering dianggap sepele, bahkan oleh banyak orang yang mengaku mencari Allah, syariat. Banyak orang ingin merasakan kedekatan dengan Allah, ingin mengalami ketenangan batin, ingin menemukan cahaya hakikat. Mereka mengejar sensasi batin, energi, atau pengalaman mistik yang tampak menakjubkan. Namun, sayangnya, sebagian besar dari mereka melupakan satu hal yang paling penting. Jalan batin yang benar tidak bisa dilewati tanpa menegakkan syariat. Syariat bukanlah batasan. Syariat bukanlah beban. Syariat adalah kompas yang menuntun hati, pondasi yang membersihkan batin, dan jalan tol yang Allah buka agar setiap langkah menujunya aman, lurus, dan terarah. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa banyak orang tersesat ketika hanya mengejar rasa batin. Bagaimana syariat menjadi pondasi yang membuka jalan tarekat, hakikat, hingga makrifat. Dan langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini untuk melangkah di jalan batin yang paling benar. Saudaraku, perjalanan ini bukan tentang siapa yang tercepat, siapa yang paling hebat, atau siapa yang paling banyak mengalami sensasi batin. Perjalanan ini adalah tentang ketaatan, kejujuran, dan kesungguhan hati. Dan percayalah, siapapun yang memulai langkah pertamanya dengan syariat, akan menemukan cahaya batin yang sejati. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Menuju jalan batin yang paling benar, yang hanya bisa ditempuh dengan syariat. Semua orang ingin jalan batin, tapi tidak semua mau syaratnya. Bayangkan sebuah malam yang hening. Daun-daun bergerak perlahan ditiup angin. Langit kelabu, tapi bukan gelap, lebih seperti sedang menunggu sesuatu. Di tengah malam itu, ada seorang pejalan yang melangkah pelan di jalan tanah yang tak banyak dilalui orang. Di tangannya ada tasbih kayu tua, warnanya gelap, bulatannya sudah aus, tanda bahwa ia sudah dipakai dalam ribuan doa yang tak pernah terdengar oleh manusia. Pejalan itu menunduk. Bukan karena lelah, tetapi karena ia sedang memikirkan sesuatu yang lebih berat daripada beban apapun yang pernah dibawa punggungnya, perjalanan menuju Allah. Dan sebenarnya, jika kita jujur, setiap manusia adalah pejalan seperti itu. Entah ia sadar atau tidak. Entah ia mengaku atau justru pura-pura menolak. Semua manusia sedang menuju satu arah, kembali kepada Allah. Setiap manusia membawa sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, keresahan. Ada yang mencoba menutupinya dengan harta. Ada yang menenggelamkannya dalam kesibukan. Ada yang menipu dirinya dengan mengatakan, "Aku baik-baik saja." Tapi ketika malam tiba, ketika sunyi menyentuh dada, kita mulai mendengar suara yang sudah lama kita hindari. Suara yang bertanya, "Siapa dirimu sebenarnya? Dan kemana engkau sedang menuju?" Di saat itu, banyak orang mulai merasa mereka membutuhkan jalan batin. Mereka ingin menemukan kembali jati diri, ingin merasakan ketenangan, ingin memahami makna hidup, dan tidak sedikit yang mengira bahwa jalan batin berarti sesuatu yang rumit dan jang. Harus berguru ke gunung, harus bersemedi, harus menyepi di tempat-tempat keramat, atau harus mendapatkan kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Padahal sesungguhnya, jalan batin adalah sesuatu yang jauh lebih dekat, lebih lembut, lebih jujur. Masalahnya bukan pada jalannya. Masalahnya adalah syaratnya. Di zaman sekarang, banyak orang ingin mendekat kepada Allah. Tapi mereka ingin cara yang cepat. Ingin hasil tanpa proses. Ingin pencerahan tanpa disiplin. Ingin makrifat tanpa sujud yang benar. Mereka mencari shortcut, padahal jalan menuju Allah tidak diciptakan dengan pintu-pintu shortcut. Allah menciptakan jalan yang lurus. Tapi manusia terus membuat jalan pintas yang penuh lubang. Orang-orang ingin merasakan getaran batin. Ingin merasakan cahaya. Ingin mendapatkan karomah. Ingin merasa spesial,
berbeda, dan seolah lebih tinggi dari manusia lain. Tapi, tidak ingin bangun untuk sholat subuh. Tidak ingin menundukkan hawa nafsu. Tidak ingin taat pada aturannya. Tidak ingin membenarkan hal-hal paling sederhana dalam hidupnya. Mereka lupa satu hal paling mendasar. Jalan batin tidak dibuka oleh keinginan. Jalan batin dibuka oleh ketaatan. Karena itu, para guru sejati, guru hakikat, guru rasa, para ahli batin, para sufi, para wali Allah, selalu memulai dengan satu pesan yang sama. Jika engkau ingin sampai kepadanya, mulailah dari syariat. Namun inilah bagian yang paling sulit diterima sebagian orang. Mengapa? Karena syariat butuh disiplin, butuh kesungguhan, butuh kejujuran, butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini hamba, bukan raja. Banyak orang ingin rasa batin, karena rasa itu membuat mereka merasa istimewa. Tapi syariat membuat mereka merasa kecil. Rasa batin memuji diri. Syariat meruntuhkan ego. Maka manusia memilih apa yang memuji mereka, bukan apa yang memperbaiki mereka. Padahal jika seseorang benar-benar sudah berjalan dengan batin, ia akan melihat satu kebenaran pedih. Rasa itu menipu. Ego itu licik. Tapi syariat tidak pernah berbohong. Itulah sebabnya mengapa banyak yang mencari jalan batin. Namun sedikit yang berani memulai langkah pertamanya. Karena langkah pertama itu bukan meditasi, bukan wirid khusus, bukan ilmu energi, bukan petunjuk gaib. Langkah pertama itu adalah syariat. Dan syariat selalu tampak, biasa, di mata orang-orang yang hanya mengejar luar biasa. Padahal pintu menuju Allah tidak dibuka dengan hal-hal hebat. Pintu itu dibuka oleh hati yang tunduk dan kaki yang melangkah jujur. Disinilah rahasianya. Semua orang ingin jalan batin. Tapi tidak semua mau syaratnya. Ketika banyak orang mengejar rasa, tapi melupakan aturannya. Malam masih sama. Heningnya masih menyelimuti jalan yang tadi dilalui sang pejalan. Tapi sekarang, di tengah kesunyian itu, cahaya bulan terasa sedikit lebih redup, seolah ikut menyaksikan bagaimana manusia perlahan berjalan, namun seringkali tersesat oleh dirinya sendiri. Karena setelah seseorang tersadar bahwa ia butuh jalan batin, biasanya ada satu tahap yang hampir selalu terjadi, ia mulai mengejar rasa. Rasa apa? Rasa tenang. Rasa teduh. Rasa getaran halus dalam dada. Rasa energi mengalir. Rasa seperti dekat dengan sesuatu yang besar. Dan memang, rasa-rasa itu bisa muncul. Bahkan sangat mudah muncul, terutama ketika seseorang mulai membuka diri, mulai menenangkan pikiran, atau mulai melakukan ritual-ritual tertentu. Namun disinilah letak salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan spiritual, rasa-rasa itu tidak selalu berasal dari Allah. Batin manusia adalah ruang yang luas, dalam, dan misterius. Ia bisa memantulkan cahaya, tapi ia juga bisa memunculkan bayangan yang kita kira cahaya. Dan ketika seseorang tidak membangun pondasi yang benar, pondasi syariat, maka rasa-rasa yang muncul bisa menipunya. Ia merasa menemukan sesuatu, padahal ia baru memasuki ruang yang bahkan belum keluar dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya, di zaman ini, banyak yang sibuk mengejar sensasi batin. Ada yang mengejar kundalini. Ada yang mengejar aura. Ada yang mengejar energi semesta. Ada yang mengejar vibrasi tertentu. Ada yang mengejar kemampuan melihat hal-hal halus. Bukan berarti semuanya buruk, bukan. Tapi semua itu tidak ada artinya jika seseorang belum belajar tunduk kepada aturan-aturan Allah. Rasanya seperti orang yang ingin mengendarai kuda liar, tapi tidak mau belajar bagaimana cara memegang tali kekang. Ingin mengendalikan, tapi tidak siap dikendalikan. Ingin mencapai langit, tapi tidak mau berpijak pada bumi. Banyak yang ingin bersatu dengan yang maha tinggi, tapi tidak ingin memperbaiki yang paling rendah dalam dirinya. Nafsu, rasa iri, kebiasaan buruk, kemalasan, ego, keangkuhan. Semua orang ingin merasa tinggi.
Tapi hampir tak ada yang ingin merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Ini bukan hal baru. Para guru besar sejak zaman dulu sudah memperingatkan. Rasa batin itu luas, tapi syariat adalah pelindungnya. Tanpa pelindung, rasa bisa membawa seseorang ke mana saja. Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, atau bahkan memutar dirinya sendiri. Dan banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang mengejar rasa, bukan mengejar Allah. Ada yang merasakan getaran ketika meditasi, lalu mengira itu petunjuk. Ada yang mendengar suara halus dalam batin, lalu mengira itu wahyu kecil untuknya. Ada yang tiba-tiba melihat cahaya saat merem, lalu mengira itu karamah. Ada yang merasakan sensasi panas atau dingin, lalu menganggap itu bukti kekuatan spiritual. Padahal segala rasa itu bisa saja hanya permainan jiwa. Sebagian berasal dari sugesti, sebagian dari imajinasi, sebagian dari harapan, sebagian dari emosi yang ditekan bertahun-tahun, sebagian dari energi tubuh yang memang bergerak ketika seseorang fokus. Tapi sedikit sekali yang benar-benar berasal dari Allah. Dan hanya orang yang berjalan dengan syariat yang bisa membedakannya. Disinilah kesalahpahaman besar itu terjadi. Banyak orang mencari jalan batin bukan karena ingin menemukan Allah, tapi karena ingin menemukan sensasi. Seakan-akan jalan spiritual itu adalah tempat hiburan batin. Seperti wahana yang menawarkan pengalaman-pengalaman ajaib. Padahal para wali Allah tidak pernah mengejar rasa. Mereka mengejar ridho Allah. Mereka tidak peduli mendapatkan sensasi atau tidak. Tidak peduli diberi pengalaman atau tidak. Tidak peduli melihat cahaya atau justru gelap total. Yang mereka kejar hanyalah satu, ketaatan. Karena para wali tahu, apapun yang tidak berasal dari ketaatan, tidak akan pernah membawamu kepadanya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang di zaman ini merasa telah menemukan jalan batin. Padahal mereka baru masuk lorong pertama dari nafsunya sendiri. Mereka mengejar pengalaman, tapi meninggalkan aturannya. Mengejar rasa, tapi meninggalkan syariat. Mengejar batin, tapi lalai memperbaiki lahir. Padahal lahir adalah cermin batin. Dan syariat adalah pakaian yang melindungi batin dari tipu daya. Jika seseorang meninggalkan syariat, batinnya menjadi kosong dari perlindungan. Rasanya menjadi liar. Dan ia tidak bisa lagi membedakan antara bisikan Allah dan bisikan hawa nafsu. Maka perjalanan spiritualnya pun bukan semakin terang, melainkan semakin kabur. Disinilah titik pentingnya. Bukan rasa yang membuatmu dekat dengan Allah, tapi aturannya. Jika engkau memahami bagian ini, maka engkau siap memasuki tahap berikutnya. Tahap ketika syariat bukan lagi beban, melainkan pintu emas yang membawamu menuju kedalaman batin yang sebenarnya. Syariat itu bukan batasan, tapi jalan tol menuju Allah. Setelah seseorang melewati fase kebingungan antara rasa dan aturan, tibalah ia pada titik yang lebih tenang, titik ketika ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kalau begitu, apa sebenarnya fungsi syariat? Mengapa semua guru sejati selalu kembali ke situ? Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ia adalah pertanyaan yang menjadi penentu arah perjalanan batin seseorang. Jika ia salah memahami syariat, perjalanannya akan berat, kering, bahkan mungkin terasa seperti beban memaksa. Namun jika ia memahaminya dengan benar, syariat akan berubah menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Bukan batasan, melainkan jalan tol spiritual. Di banyak hati manusia, syariat sering salah dipahami. Banyak yang menganggap syariat adalah kumpulan peraturan yang mengekang. Aturan yang membatasi kebebasan. Beban yang harus dipikul agar tidak masuk neraka. Ada pula yang melihat syariat hanya sebagai ritual. Solat sekadar gerakan. Wudhu sekadar basah. Puasa sekadar menahan lapar. Zakat sekadar angka. Tapi mereka tidak melihat ruh di balik semua itu. Mereka lupa bahwa syariat bukanlah pagar semata. Ia adalah arah.
Dan arah itu tidak diberikan untuk membatasi gerak, melainkan untuk memastikan seseorang tidak tersesat. Coba bayangkan sebuah jalan di tengah padang pasir. Padang pasir luas sekali, tanpa tanda, tanpa rambu, tanpa arah. Jika seseorang berjalan tanpa penunjuk, ia akan berputar-putar di tempat yang sama. Dalam kondisi seperti itu, apa artinya sebuah jalan lurus yang ditarik di atas pasir? Itu bukan batasan. Itu penyelamat. Begitulah syariat. Ia adalah garis lurus yang Allah tarik untuk hambanya, agar manusia tidak tersesat oleh ribuan jalur yang diciptakan oleh egonya sendiri. Bahkan Rasulullah pernah menggambar garis lurus di atas tanah dan berkata, "Inilah jalanku yang lurus." Lalu menggambar banyak cabang di kanan dan kiri. Dan ini jalan-jalan lain, pada tiap jalan ada setan yang menyeru kepadanya. Kalimat itu mengandung hikmah dalam. Syariat itu jalan lurus. Selain itu, hanya ganggang yang bercabang tanpa ujung. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang bagaimana rasa batin bisa menipu. Rasa bisa membimbing ke arah yang salah jika tidak dituntun oleh disiplin dan kejujuran. Nah, syariat adalah disiplin itu. Ia seperti tali kekang yang menjaga kuda liar agar tetap menuju tujuan, bukan berlari kemana saja. Jika seseorang memulai perjalanan batin tanpa syariat, ia gampang terpesona oleh sensasi. Sedikit cahaya, ia mengira itu ilham. Sedikit tenang, ia merasa sudah sampai. Sedikit getaran, ia mengira sudah makrifat. Tapi syariat mengajarkan manusia satu pelajaran besar. Jangan percaya pada dirimu. Percayalah pada Allah. Dan aturan Allah adalah syariat. Seseorang mungkin berkata, "Tapi aku ingin mendekat kepada Allah lewat batin. Kenapa harus repot dengan aturan zahir?" Jawabannya sederhana namun menghantam. Karena Allah yang engkau cari, adalah Allah yang menetapkan aturannya. Jika engkau ingin dekat dengan raja, kaulah yang mengikuti aturan istana. Bukan raja yang mengikuti keinginanmu. Begitu pula dengan Allah. Para wali Allah, yang derajat spiritualnya tidak diragukan lagi, selalu mengatakan hal yang sama. Syariat sebelum segala sesuatu. Tanpa syariat, tidak ada makrifat. Tanyakan pada Abdul Qadir Al-Jailani. Ia akan menjawab, "Aku adalah hamba syariat paling rendah sebelum Allah membuka hakikat padaku." Tanyakan pada Imam Al-Ghazali. Ia akan berkata, "Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan." Tanyakan pada Jalaluddin Rumi. Ia akan berkata, "Syariat adalah lilin, tarekat adalah jalan, dan hakikat adalah tujuan." Semua sepakat. Bukan karena syariat mengkam, tapi karena syariat mengantar. Bayangkan seseorang berjalan di malam pekat tanpa lampu. Ia akan meraba-raba, menebak-nebak arah, dan mungkin jatuh ke lubang tanpa sadar. Sekarang, bayangkan seseorang yang berjalan dengan cahaya terang. Ia bisa melihat jalan, melihat bahaya, melihat arah, dan bisa berjalan cepat tanpa takut tersesat. Cahaya itu adalah syariat. Ia bukan beban. Ia adalah lampu jalanan spiritual. Tanpa lampu, perjalanan akan lambat dan penuh bahaya. Dengan lampu, perjalanan menjadi cepat, aman, dan penuh kepastian. Dan inilah rahasia yang jarang diungkap di zaman ini. Semakin kuat syariat seseorang, semakin cepat perjalanan batinnya. Karena hatinya bersih, jalannya lurus, dan Allah menjaga langkah-langkahnya. Syariat bukanlah pagar yang memenjarakanmu. Ia adalah jalan tol yang Allah buka agar engkau bisa sampai kepadanya dengan aman. Bukan merangkak, bukan tersesat, bukan jatuh bangun tak tentu arah, tapi melaju dalam bimbingan cahaya. Dan ketika seseorang mulai memahami ini, perjalanan batinnya memasuki fase berikutnya. Fase ketika ia mulai melihat perbedaan antara rasa yang menipu dan petunjuk yang sejati. Rasa batin bisa menipu, tapi syariat tidak pernah salah. Setelah memahami bahwa syariat bukanlah batasan melainkan jalan tol menuju Allah,
Dan setelah menyadari bahwa rasa batin bisa menyesatkan, tibalah seseorang pada kesadaran yang paling sulit diterima, bahwa dirinya sendiri bisa menjadi musuh terbesar dalam perjalanan batin. Manusia seringkali percaya pada dirinya sendiri lebih dari yang seharusnya. Ia percaya bahwa perasaannya selalu benar, bahwa intuisi yang muncul adalah petunjuk dari Allah, bahwa mimpi atau bisikan batin adalah karamah. Padahal, seringkali itu hanyalah ilusi. Hanya permainan jiwa yang menipu. Cobalah perhatikan diri sendiri. Berapa kali engkau merasa sudah dekat dengan Allah, tapi kemudian terjerumus oleh kemarahan, iri, atau keangkuhan? Berapa kali engkau merasa pencerahan datang, tapi ternyata hanya ego yang menipu hati? Inilah tantangan terbesar dalam perjalanan batin. Rasanya bisa menipu, tetapi syariat tidak pernah salah. Rasa adalah liar, penuh kejutan, dan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu. Rasa bisa membuat seseorang merasa mulia, sementara hatinya penuh kesombongan. Rasa bisa membuat seseorang merasa tenang, sementara ia sebenarnya tenggelam dalam tipu daya. Sedangkan syariat, dengan aturan-aturan dan disiplin yang tampak sederhana, tidak pernah menipu. Ia lurus, jelas, dan konsisten. Tidak tergoyahkan oleh ego, tidak terombang-ambing oleh rasa, tidak tersesat oleh mimpi atau hayalan. Bayangkan seorang pelaut di lautan luas. Angin kencang menerpa, gelombang mengguncang, badai datang silih berganti. Jika pelaut itu hanya mengandalkan perasaannya, mengikuti arus yang terasa nyaman atau melihat cahaya samar di kejauhan, ia bisa tersesat dan tenggelam. Tetapi jika pelaut itu memegang kompas, mengikuti peta, mengacu pada bintang-bintang yang sudah pasti, maka ia akan selamat. Syariat adalah kompas itu. Tidak pernah salah, tidak pernah menyesatkan, tidak pernah berubah. Begitu pula dengan manusia yang mengejar jalan batin. Tanpa syariat, batin menjadi lautan liar, gelombang rasa datang silih berganti, menipu, memukau, dan mengaburkan arah. Sedangkan syariat menjaga agar hati tetap berada pada garis lurus. Solat sebagai komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Puasa sebagai disiplin diri. Zakat sebagai pembebasan hati dari keserakahan. Akhlak sebagai cermin batin yang sejati. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin melihat cahaya hakikat, tapi menolak disiplin dasar. Mereka ingin makrifat, tapi meninggalkan syariat yang sederhana namun vital. Padahal tanpa syariat, semua yang mereka rasakan hanyalah bayangan. Bayangan kebenaran yang bisa berubah menjadi ilusi berbahaya. Seringkali, rasa membuat seseorang merasa istimewa. Ia merasa berbeda dari manusia biasa, merasa sudah mengerti rahasia batin, merasa sudah tinggi. Padahal itu adalah jebakan ego. Ego yang memoles dirinya sendiri menjadi cahaya palsu, menyamar sebagai pencerahan. Padahal sebenarnya hanya ilusi. Syariat adalah pelindung dari ilusi itu. Ia adalah pengingat abadi. Jangan percayai dirimu sendiri. Percayalah pada aturanku. Dan aturan Allah selalu benar. Tidak berubah, tidak bisa diselewengkan, tidak bisa dibengkokkan oleh keinginan manusia. Ia adalah jalan yang lurus, yang menuntun tanpa henti, yang melindungi dari bahaya yang tak terlihat. Banyak orang terpesona oleh fenomena batin, energi, cahaya, suara halus, intuisi luar biasa. Mereka mengira itu tanda kedekatan dengan Tuhan. Padahal itu bisa datang dari hawa nafsu yang tersamarkan, ego yang mengklaim dirinya suci, emosi yang ingin diakui, pikiran yang mencari validasi, tubuh dan energi yang bergerak karena latihan tertentu. Tanpa syariat, seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar-benar dari Allah dan mana yang palsu. Rasa bisa menipu, tapi syariat tidak pernah salah. Inilah rahasia yang paling sering dilupakan. Makrifat bukan dimulai dari sensasi batin, tetapi dari disiplin syariat. Hanya orang yang teguh pada syariat, yang jujur di hati dan lisan, yang memulai dengan benar, akan bisa melihat jalan batin dengan jelas. Maka jangan tergoda oleh cahaya palsu,
getaran semu, atau bisikan yang menipu. Jangan mengikuti rasa yang belum terbukti kebenarannya. Biarkan syariat menjadi panduan, biarkan syariat menjadi standar, biarkan syariat menjadi kompasmu. Karena syariat tidak akan pernah memimpinmu ke jalan yang salah. Ia akan selalu mengarahkanmu kepada yang maha benar. Ia akan membimbingmu untuk mengenal batinmu sendiri, membersihkan ego, menundukkan hawa nafsu, dan menyiapkan hati untuk menerima cahaya sejati. Dan ketika seseorang akhirnya menyadari hal ini, ia akan memandang rasa batin bukan lagi sebagai tujuan, tetapi sebagai petunjuk kecil yang harus dibaca dengan lensa syariah. Ia akan belajar bahwa rasa hanyalah alat, dan syariat adalah jalan. Hanya dengan memahami ini, manusia bisa melangkah ke fase berikutnya. Fase ketika jalan batin tidak lagi menipu. Fase ketika cahaya hakikat mulai tampak nyata. Mengapa jalan batin tanpa syariat berakhir pada kesesatan? Setelah menyadari bahwa rasa batin bisa menipu dan syariat adalah kompas yang tidak pernah salah, seorang pejalan spiritual akan menghadapi kenyataan yang paling pahit namun paling penting, bahwa jalan batin tanpa syariat hampir pasti berakhir pada kesesatan. Ini bukan sekadar teori atau kata-kata guru-guru tua. Ini adalah pengalaman berulang dari sejarah para wali Allah, para sufi, dan orang-orang yang tersesat di dunia batin. Bayangkan seseorang yang ingin mencapai makrifat. Ia mendengar kabar tentang cahaya batin dan energi hakikat. Ia mulai belajar meditasi, zikir, atau latihan spiritual tertentu. Ia merasakan sensasi, ia merasakan kedamaian, bahkan ia merasakan kehadiran yang membuatnya kagum. Tetapi ia menolak syariat. Ia malas sholat, lalai puasa, mengabaikan halal haram, dan menganggap aturan-aturan lahiriah adalah sesuatu yang kaku dan menghambat kebebasan spiritual. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berjalan di lorong gelap, dengan cahaya samar yang hanyalah ilusi. Ego berpakaian cahaya, nafsu menyamar sebagai petunjuk, dan rasa membuatnya percaya bahwa ia benar. Jalan batin tanpa syariat seperti perahu tanpa kemudi di lautan luas. Gelombang datang silih berganti, badai mengamuk, arus menarik ke segala arah. Tanpa panduan, perahu itu hanyut. Begitulah hati manusia tanpa syariat. Mudah terombang-ambing, mudah tersesat, mudah dibawa oleh tipu daya sendiri. Inilah sebabnya banyak orang tersesat meski terlihat hebat secara spiritual. Mereka mengaku dekat dengan Allah, tapi hatinya jauh dari kejujuran. Mereka mengaku mengenal hakikat, tapi amalnya kosong. Mereka mengaku memiliki cahaya, tapi akhlaknya gelap. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan, barang siapa meninggalkan syariat, ia sedang berjalan tanpa Allah. Kata-kata itu jelas, tegas, dan menakutkan. Syariat bukan sekadar ritual, bukan sekadar aturan lahir. Ia adalah pondasi yang menahan manusia dari kesalahan batin yang berbahaya. Tanpa pondasi itu, rasa batin menjadi liar. Sensasi, intuisi, pengalaman batin, bahkan mimpi bisa menjadi alat setan untuk menyesatkan. Dan siapa yang menipu? Tidak lain adalah diri sendiri, yang tersesat dalam tipu daya nafsu dan ego. Sejarah spiritual dunia penuh dengan contoh nyata. Orang-orang yang mengira mereka telah mencapai tingkat tinggi, tetapi kemudian tersesat, jatuh dalam kesombongan, atau terseret oleh hawa nafsu. Mereka mengejar hakikat, tetapi menolak syariat. Mereka mengejar makrifat, tetapi mengabaikan disiplin. Mereka mengejar cahaya, tetapi menutup mata terhadap kompas yang Allah berikan, aturan yang lurus. Bayangkan seorang pengelana di hutan lebat. Ia melihat cahaya di kejauhan, lalu berlari mengejarnya. Ia tersesat, jatuh, terluka, bahkan bisa kehilangan arah selamanya. Itulah metafora manusia yang berjalan tanpa syariat. Cahaya yang terlihat hanyalah pantulan dari egonya sendiri. Dan jika tidak ada aturan, ia tidak akan pernah menemukan cahaya sejati. Di sisi lain, orang yang berjalan dengan syariat memiliki arah yang jelas. Ia tahu batas halal haram,
Ia tahu bagaimana menjaga hati, ia tahu bagaimana menundukkan nafsu. Ia bisa merasakan getaran batin dengan aman. Membedakan mana petunjuk sejati dan mana tipuan ilusi. Dan setiap langkahnya dilindungi Allah, karena ia mengikuti jalan yang telah ditentukan. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Makrifat bukan hanya soal batin yang terbuka. Makrifat adalah hasil dari syariat yang diikuti dengan jujur, konsisten, dan penuh disiplin. Tanpa syariat, batin yang terbuka bisa dimasuki oleh ribuan ilusi. Tanpa syariat, cahaya yang terlihat bisa menjadi bayangan. Tanpa syariat, pengalaman batin hanyalah permainan nafsu, bukan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, para guru besar selalu mengulang pesan ini. Barang siapa ingin berjalan di jalan batin yang benar, ia harus menundukkan diri pada syariat terlebih dahulu. Tanpa itu, ia sedang berjalan di jalan gelap yang menyesatkan. Dan inilah perbedaan mendasar antara mereka yang tersesat dan mereka yang berhasil. Mereka yang tersesat mengikuti rasa, mengikuti pengalaman, mengikuti sensasi. Mereka yang berhasil mengikuti aturan, mengikuti disiplin, mengikuti kompas Allah. Sekarang, kita bisa melihat pola yang jelas. Tanpa syariat, rasa menipu, jalan batin sesat. Dengan syariat, rasa bisa dibimbing, jalan batin benar. Ini adalah hukum spiritual yang sederhana. Tetapi sering diabaikan karena manusia lebih mudah tergoda oleh sensasi daripada disiplin. Jika engkau ingin mencapai tingkat batin yang sejati, mulailah dari syariat. Jangan menunggu cahaya hakikat datang. Jangan tergoda oleh sensasi batin yang belum terbukti. Biarkan syariat menjadi pondasi, kompas, dan lampu jalanmu. Karena siapa yang meninggalkan syariat, ia sedang berjalan dalam kesesatan. Dan siapa yang menundukkan diri kepada syariat, ia sedang berjalan di jalan yang Allah ridho. Syariat membuka tarekat, dan tarekat membuka hakikat. Setelah menyadari bahwa jalan batin tanpa syariat berakhir pada kesesatan, seorang pejalan spiritual akan mulai memahami sesuatu yang lebih halus, tetapi jauh lebih mendalam. Syariat bukan tujuan akhir, melainkan pintu pertama. Syariat adalah pondasi yang kokoh, aturan yang lurus, kompas yang tidak pernah salah. Tanpa itu, siapapun tersesat dalam rasa, tergoda oleh ego, dan mudah dibawa arus nafsu. Tetapi setelah seseorang teguh menundukkan diri kepada syariat, setelah hati dan lahir selaras dengan aturan Allah, pintu menuju tarekat perlahan terbuka. Tarekat sering disalahpahami sebagai jalan mistik yang jauh dari syariat. Banyak orang mengira tarekat adalah latihan batin atau energi rahasia yang bisa dicapai tanpa disiplin lahir. Padahal hakikat tarekat justru muncul setelah syariat dijalani dengan sungguh-sungguh. Syariat memurnikan hati, membenarkan niat, dan menundukkan ego. Tanpa ini, tarekat hanyalah ilusi, permainan batin, bukan jalan menuju Allah. Bayangkan seorang pejalan yang teguh menjalankan syariat. Ia bangun subuh, menunaikan solat dengan khusyuk, menjaga tutur kata dan perbuatannya, mengendalikan nafsu, menunaikan zakat, dan berusaha menebar kebaikan. Setiap tindakan zahir yang ia lakukan adalah manifestasi dari disiplin batin. Dan lambat laun, hatinya menjadi ringan, jernih, dan terbuka. Disinilah tarekat muncul. Jalan batin yang mengajarkan adab, konsentrasi, zikir yang mendalam, dan kedekatan dengan Allah melalui praktik-praktik spiritual yang selaras dengan syariat. Tarekat bukan pengganti syariat. Ia adalah pelengkap, alat yang menuntun hati lebih dalam, agar batin tidak tersesat dalam sensasi semu. Disinilah manusia belajar melihat dengan mata hati, mendengar dengan telinga batin, merasakan dengan kesadaran yang murni. Tetapi semua itu tetap berada dalam garis yang lurus, dibimbing oleh syariat. Dan ketika tarekat dijalani dengan benar, perlahan hati akan sampai pada hakikat. Hakikat adalah inti dari semua pencarian. Disinilah manusia melihat realitas sejati, bahwa semua ciptaan hanyalah tanda, bahwa dunia hanyalah bayangan, dan bahwa Allah adalah satu-satunya kebenaran.
Hakikat bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan sensasi semu, dengan rasa-rasa liar, atau dengan kemampuan batin yang tidak terkontrol. Hakikat hanya muncul ketika manusia tunduk sepenuhnya kepada syariat, menempuh tarekat dengan adab, dan menjaga kesucian niat. Bayangkan ini seperti tangga yang harus dinaiki satu persatu. Syariat, menegakkan pondasi, membersihkan diri, mengajarkan disiplin. Tarekat, membuka ruang batin, mengajarkan adab, zikir, dan konsentrasi. Hakikat, melihat realitas sejati, mengenal Allah, memahami tujuan hidup. Makrifat, melebur dalam kesadaran Allah, pengalaman langsung yang murni dan tak terpecah oleh ego. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada loncatan. Mereka yang mencoba meloncat dari rasa langsung ke hakikat sering tersesat, tersihir oleh ilusi batin, dan jauh dari kebenaran. Para wali Allah selalu menekankan urutan ini. Rumi menulis bahwa tanpa syariat, tarekat hanyalah fata morgana. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hakikat hanya bisa dicapai oleh mereka yang pertama-tama menundukkan diri pada aturan Allah. Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, mereka yang menganggap tarekat adalah jalan batin yang bebas dari syariat, sedang berjalan di jalan yang salah, meski terlihat megah dan menakjubkan. Inilah kebenaran yang sering tersembunyi. Syariat adalah pintu pertama dan wajib. Tarekat adalah jalan yang menuntun lebih dalam. Hakikat adalah puncak yang baru bisa terlihat setelah hati dibersihkan. Dan makrifat adalah puncak-puncak, pengalaman yang tak bisa diungkap kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Jika seseorang menunda syariat, atau menganggapnya tidak penting, maka tarekat, hakikat, bahkan makrifat, tidak akan pernah bisa dicapai dengan benar. Ia mungkin merasakan sesuatu, mungkin melihat cahaya, mungkin mengalami sensasi batin yang memukau. Tetapi semua itu bisa menipu, karena belum ada fondasi yang menuntun pengalaman itu menuju Allah. Namun ketika syariat dijalani, setiap langkah menuju tarekat menjadi jelas. Setiap latihan batin memiliki tujuan. Setiap zikir menembus hati dengan arah yang benar. Setiap disiplin lahir menyelaraskan batin. Dan pada saat hati mencapai hakikat, ia tidak lagi terpesona oleh dunia. Tidak lagi terganggu oleh sensasi batin semu. Tidak lagi dibutakan oleh ego. Hati melihat yang sejati, merasakan yang hakiki, dan menyadari bahwa semua perjalanan, dari awal hingga akhir, bermuara pada Allah. Inilah urutan suci yang dijaga para wali Allah. Syariat, pondasi. Tarekat, jalan batin. Hakikat, realitas sejati. Makrifat, penyatuan langsung dengan Allah. Dan siapapun yang ingin menempuh jalan ini, harus memahami satu kebenaran utama. Tidak ada jalan batin yang benar tanpa syariat. Setelah syariat, tarekat terbuka. Setelah tarekat, hakikat muncul. Dan makrifat hanyalah hadiah bagi hati yang jujur, disiplin, dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Jalan batin paling benar dimulai dari langkah paling sederhana. Setelah memahami urutan perjalanan batin, syariat, tarekat, hakikat, hingga makrifat, seorang pejalan spiritual akan menyadari satu hal paling penting, bahwa semua perjalanan besar dimulai dari langkah kecil yang sederhana. Tidak ada yang langsung mencapai makrifat tanpa memulai dari yang paling dasar. Tidak ada yang tiba di hakikat tanpa pertama-tama menundukkan diri pada syariat. Tidak ada yang mampu menembus tarekat tanpa membersihkan hati, menundukkan ego, dan menegakkan disiplin lahiriah. Dan inilah rahasia terbesar yang jarang dibicarakan. Perjalanan batin yang paling benar dimulai dari kesungguhan pada hal-hal yang paling sederhana, paling mendasar, dan sering diabaikan oleh manusia. Bayangkan seorang pejalan yang ingin mendaki gunung tertinggi. Ia bisa bermimpi tentang puncak, membayangkan angin dingin, salju, dan panorama indah. Ia bisa berfantasi tentang ketenangan di atas awan, atau cahaya matahari yang menembus kabut. Tetapi jika ia tidak memulai dari melangkah, menapaki jalan, membawa perbekalan, menjaga kesehatannya, maka semua impian itu hanyalah fata morgana. Begitu pula dengan jalan batin.
Banyak manusia ingin merasakan kedekatan dengan Allah, ingin mengalami hakikat, ingin menembus makrifat. Mereka membayangkan cahaya yang membimbing, rasa yang menenangkan, dan pengalaman spiritual yang memukau. Namun mereka menunda hal paling sederhana, sholat tepat waktu, menjaga ucapan, menundukkan hawa nafsu, bersikap jujur, berbuat baik, menunaikan kewajiban. Inilah yang membedakan mereka yang tersesat dan mereka yang berhasil. Bukan sensasi batin yang mereka kejar, bukan energi yang mereka rasakan, bukan pengalaman mistik yang memukau. Yang menentukan adalah, apakah mereka bersungguh-sungguh pada hal-hal paling sederhana namun wajib, yaitu syariat. Syariat mungkin tampak kecil dan biasa. Namun disitulah rahasia terbesar tersimpan. Setiap gerakan solat adalah komunikasi langsung dengan Allah. Setiap zikir adalah kunci hati. Setiap puasa adalah latihan menundukkan nafsu. Setiap amal kebaikan adalah cermin dari batin yang jernih. Ketika seseorang menegakkan semua itu dengan konsisten, hatinya mulai terbuka. Tarekat menjadi jelas, hakikat mulai tampak, dan makrifat menjadi mungkin. Namun jika langkah sederhana itu diabaikan, maka segala pengalaman batin hanyalah ilusi. Bayangkan ini seperti menanam benih. Jika benih tidak ditanam di tanah yang baik, diberi air dan cahaya yang cukup, ia tidak akan tumbuh. Begitu pula hati manusia, jika tidak ditanamkan dengan syariat, tidak diberi adab, tidak dibersihkan dari nafsu, benih tarekat dan hakikat tidak akan tumbuh. Banyak orang ingin langsung menebar bunga hakikat dan makrifat di hatinya. Tetapi mereka lupa bahwa bunga itu hanya bisa mekar dari tanah yang telah dipersiapkan. Tanah itu adalah solat, puasa, disiplin, akhlak, dan ketaatan sederhana yang rutin. Dan langkah paling sederhana itu bisa dimulai dari hal yang tampak kecil. Bangun sebelum subuh dan solat dengan khusyuk. Mengucapkan Bismillah sebelum memulai pekerjaan. Menjaga lidah dari ghibah, fitnah, atau perkataan sia-sia. Membantu orang lain tanpa berharap pamrih. Mengendalikan nafsu yang muncul setiap hari. Semua hal itu tampak remeh di mata dunia. Tetapi bagi hati yang mencari Allah, hal-hal itu adalah kunci pembuka pintu batin. Tanpa langkah-langkah sederhana itu, semua pengalaman batin lainnya bisa menipu. Inilah rahasia para wali Allah, mereka memulai dari yang paling kecil. Mereka fokus pada ketaatan sederhana sehari-hari. Menegakkan syariat, dan membiarkan tarekat membuka hati mereka. Hakikat menyingkap realitas, dan makrifat menyatukan mereka dengan Allah. Maka jika engkau merasa berat atau terlalu jauh dari cahaya, jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa perjalanan batin hanya untuk orang hebat atau orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Setiap langkah kecil yang sungguh-sungguh adalah awal dari perjalanan batin yang benar. Setiap solat yang khusyuk, setiap zikir yang tulus, setiap kebaikan yang ikhlas, adalah pintu menuju cahaya hakikat yang lebih besar. Dan pesan terakhir yang harus diingat, Allah tidak melihat siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling jujur di langkah pertamanya. Langkah pertama itu adalah syariat. Itulah pondasi. Itulah jalan batin yang paling benar. Dan dari sini, pintu tarekat, hakikat, dan makrifat akan terbuka bagi siapapun yang bersungguh-sungguh, rendah hati, dan jujur di hati. Jika engkau ingin mendekat kepada Allah, mulailah dari yang paling sederhana, mulailah dari yang paling nyata, mulailah dari syariat yang lurus. Setelah itu, biarkan batinmu dibimbing, biarkan hatimu bersih, dan biarkan cahaya hakikat menuntunmu pada makrifat yang sejati.